Baik, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Arianto Salem berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Ishak S. Limbong, STMN PhD, dan Bapak penguji saya, Kristomus Poimao, STMN, dan Bapak Cek CAPA, STMT. Pada kali ini saya mempresentasikan laporan kerja praktek saya selama 25 hari kerja praktek. Judul laporan, pengaruh variasi kecepatan putar mesin bubuk 1700A terhadap keusahan mata pahat HSS tipe MO Rapid Extra 1200 ukuran 8x6. Yang pertama, 1. Pendahuluan latar belakang. Universitas Nusa Cendana sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan-lulusan berkualitas dan berprofesional yang bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan di bidangnya masing-masing. Tujuan kerja praktek: 1. Menghasilkan sarjana-sarjana teknik yang handal dan berkualitas tidak hanya dalam teori namun juga praktek. 2. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dalam hal peningkatan mutu mahasiswa. 3. Menumbuhkan kembang sikap profesional dalam diri mahasiswa agar dapat menjadi SDM yang berkualitas dalam dunia kerja. Manfaat kerja praktek: 1. Mengasah keterampilan mahasiswa dalam praktek lapangan. 2. Agar mahasiswa dapat lebih memahami tentang dunia kerja. Yang berikutnya, bab 2. Gambaran umum perusahaan. Sejarah Bengkel Wijaya Teknik. Bengkel Wijaya Teknik mulai beroperasi pada awal tahun 2010. Bengkel ini bergerak di beberapa bidang, diantaranya mesin bobot, mesin las, mesin korter, mesin bor, mesin poles, dan mesin pres. Bengkel ini berlokasi di Perumahan Artagra nomor 15, Kupang. Kegiatan usaha perusahaan. Bengkel ini mulai beroperasi dari jam 8.30 hingga malam jam 6.30. Dalam rentang waktu yang berlangsung, bengkel ini menerima kerja yang langsung dikerjakan dan adapun yang mulai di tahap-tahap yang memerlukan waktu untuk penyelesaian. Berikutnya, bab 3. Tinjauan pustaka. Dasar teori: proses pembubutan pada dasarnya merupakan proses mengubah bentuk dan ukuran suatu benda kerja dengan cara menyayat benda kerja tersebut menggunakan pahat potong untuk menghasilkan benda kerja yang silinder. Gerakan-gerakan pada mesin bubut meliputi: 1. Gerakan berputar. Kecepatan putar benda yang digerakkan pada pahat itu dinamakan kecepatan potong. 2. Gerakan memanjang saat pemotongan arahnya sejajar dengan sumbu kerja yang dinamakan gerak memanjang. 3. Gerakan melintang saat memotong arahnya tegak lurus dengan sumbu benda kerja. 4. Dinamakan pemotong permukaan. Berikutnya, prinsip kerja mesin bubut. Dalam mesin bubut terdapat beberapa parameter yang dapat diatur pada proses pengerjaannya. 3 parameter utama pada proses bubut yaitu kecepatan spindel, gerak makan, dan kedalaman potong. 1. Kecepatan putar. Kecepatan putar sering dikaitkan dengan spindel atau sumbu utama dan benda kerja. Karena kecepatan putar mesin bubut didefinisikan sebagai putaran per menit atau revolution per menit atau RPM pada spindelnya. Hal ini menggambarkan kecepatan putarnya. 2. Gerak makan. Merupakan jarak yang ditempuh oleh sebuah pahat pada benda kerja yang berputar satu kali, sehingga satuan gerak makan adalah milimeter per putaran. 3. Kedalaman potong. Merupakan
merupakan tabel pada benda kerja yang dibuang atau dipotong dari benda kerja, atau jarak antara permukaan yang dipotong terhadap permukaan benda kerja yang belum terpotong. Berikutnya, pahat high speed steel atau HSS. Sekitar tahun 1898 ditemukan jenis baja paduan dengan unsur paduan krom atau cair dan tungsten atau wolfram, yang yaitu dengan melalui proses penuangan atau molten metalurgi. Setelah penuangan selesai, dilakukan proses pengeralan tahu penempatan dibentuk menjadi batang baja segi empat atau silinder. Kondisi batang baja tersebut kemudian diproses secara pemesinan menjadi berbagai bentuk pahat bubut yang diinginkan. Geometri pahat high speed steel atau HSS merupakan bentuk atau pengukuran suatu jenis pahat yang digunakan untuk memotong benda kerja. Salah satu faktor terpenting yang menentukan keberhasilan pada proses pemesinan. Berikutnya bab 4, pelaksanaan kerja praktek. Kegiatan kerja praktek yang dilakukan. 1. Melakukan pembubutan. Pembubutan merupakan salah satu proses pemesinan di mana benda kerja dijepit pada cek dan mengalami putaran yang dihasilkan mesin bubut, sedangkan pahat melakukan proses penyenyatan terhadap benda kerja. 2. Prinsip kerjanya dapat didefinisikan sebagai proses pemesinan permukaan luar benda, silinder atau bubut rata. Pertama, dengan benda kerja yang berputar. Kedua, dengan satuan pahat permata putar. Tiga, dengan gerakan pahat sejajar terhadap sumbu kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuang permukaan luar benda kerja. Yang berikutnya, pada gambar berikut ini proses pembubutan ulir as roda. Pada proses pembubutan as roda ini, dia mengalami patah pada bagian porosnya, sehingga gambar ini kami melakukan pembubutan. Tahap pembubutan yang pertama itu kami melakukan pengelasan untuk menyambungkan kembali, dan kemudian diukur pada bagian tumpukan las, lalu dibubut kembali menjadi seperti semula. Yang berikutnya, pada gambar proses pembubutan velg motor Scoopy. Pada proses pembubutan ini, pada velg ini mau dipasang pada motor bit karena dudukan cakramnya tidak pas dengan dudukan cakram motor Scoopy, maka dari itu melakukan pembubutan pada bagian dudukan cakramnya. Karena velg motor Scoopy memiliki 12 inch, maka tidak pas untuk pasang pada velg motor bit. Maka dari itu dibubut menjadi dikurangi 3 mm agar pas dipasang pada motor bit. Dan yang berikutnya, bab 5, analisa khusus hasil dan pembahasan kawasan mata pahat. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa pengaruh perbandingan kawasan pahat terhadap putaran RPM, mesin bubut yang divariasikan kecepatan. Pengujian ini menggunakan pahat HSS Boler MORAT Extra 1200 dengan ukuran 5/8x6. Pengujian pembubutan diterapkan pada spesimen besi dan aluminium dengan memperhatikan kawasan titik pahat. Berikutnya, pada data hasil pengujian kawasan titik pahat setiap RPM-nya seperti pada tabel berikut ini. Pada tabel berikut ini saya menjelaskan pada RPM spesimen besi aluminium.
Yang pertama, pada proses pembubutan putaran mesin RPM 400 pada spesimen besi mengalami kausan 0,00 mm pada tepi pahat yang tidak begitu signifikan. Berikut pada proses pembubutan putaran mesin RPM 700 spesimen besi terjadi kausan 0,03 mm pada tepi pahat. Dan berikutnya, pada proses pembubutan putaran mesin RPM 400, spesimen aluminium menunjukkan perbedaan kausan pahat yang berbeda, yakni pada pembubutan spesimen 0,02 mm mengalami kausan. Dan berikutnya, pada proses pembubutan putaran mesin RPM 700, spesimen besi terjadi kausan 0,02 mm pada tepi pahat. Berikutnya, alat dan bahan yang digunakan. Alat: mesin bubut, pahat HSSTP, alat safety pemegang pahat atau tool holder, mesin gergaji, mister baja, jangka sorong, mikrometer sekrup. Bahan: besi, aluminium. Berikutnya, bab 4 kesimpulan dan bab 6 kesimpulan dan saran. Kesimpulan: dari pengujian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pada proses pembubutan dengan putaran mesin yang berbeda, yaitu 400 rpm pada spesimen besi dan 700 rpm pada spesimen aluminium, di mana yang mengalami tingkat kausan pahat paling kecil adalah spesimen aluminium dan yang paling besar terjadi pada spesimen besi, dikarenakan tingkat kausan material bahan uji yang paling keras yaitu besi. Saran: sebelum menggunakan mesin bubut, diharapkan memahami terlebih dahulu teori dasar dan tata cara menggunakan mesin bubut yang benar. Jika kita mau memperoleh hasil pembubutan yang baik, maka diperlukan ketelitian dalam menggunakan mesin bubut, skill dan pengetahuan dari operator mesin bubut. Misalnya saja menggunakan pahat yang tepat dalam setiap proses bubut pada masing-masing jenis benda kerja. Sekian dan terima kasih.